Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, beri beliau kesehatan, kuatkan tulang belulang beliau untuk beribadah, terimalah amal-amal beliau. Bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, buatkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami yang laki-laki menjadi anak yang saleh. Jadikanlah anak keturunan sampai cucu kami yang perempuan menjadi anak salehah. Hindarkan putra-putri kami dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari ganja, dan dari segala macam penyakit-penyakit yang berbahaya yang akan menghancurkan masa depan mereka. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang salo balang-alang di siabu mengumpa tali, kok lai kayo dunia takambang, kok bansek bayi buati. Mudah-mudahan orang selalu kok kayu saja. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan man alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhsinin, Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
yang kita muliakan, dua orang anggota DPRD kita Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan beliau selalu dapat menyalurkan aspirasi rakyat ke atas, sehingga apa yang didapatkan dari atas akan mengalir ke desa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak berdua sehat walafiat. Yang dihormati datuk-datuk nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, nan badahan cupak jo gantang, baran tiang bari balabe, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana. Mudah-mudahan nenek mama indak manggadean sawah, indak manggadean kabun sawit. Jadi nenek mama ko gunonyo menambah nan kurang, mauleh nan putui, menyambungkan nan putui, menambah nan tidak. Kalau nyoba gadai-gadaian kebun sawah itu ini ngangak namanya, bukan nenek nenek mama. Kemudian yang kita paling muliakan, para alim ulama. Tadi malam disebutkan oleh Bapak Camat di Rokan Hulu bahwa alim ulama ini sudah jenis makhluk langka yang harus dilestarikan kembali. Di SMP tidak ada namun sarapan, barangnya hebatnya pelajaran SMP. Tidak ada tafsir ilmu tafsir. Malah sekarang di rapor itu saya lihat tidak ada di sana lagi budi pekerti. Saya sekolah dulu SD tahun 58, akhlak garis miring budi pekerti. Akhirnya tidak ada dalam rapor itu. Begitulah orang akan mendangkalkan akidah. Jadi bapak-bapak di DPR yang beragama Islam, ambo dengar tadi C dari P3, C dari PKS. Jangan kunyang deh kuning, jangan lama di santan. Kita perjuangkan Islam. Apalah dapat sekitar dalam anggu-anggu aja saja. Sama jualan mau. Jangan. Itu namanya kunyang deh kuning, lama deh santan. Saya doakan Bapak yang mewakili rakyat di DPR tetap berjuang meninggikan Islam ini. Amin. Setuju? Jalan doa dabo. Dado ambo pulang lele hari. Dari Pekanbaru tarik ke Pekumbu. Dari Pekumbu balik lo kerokan dulu. Aku tiba lo siko. Tu ibu lalu menengah gaji. Tu kurang berterati. Jalan lo dah. Awak ndak mengaji malam kini dong. Mangga bacurito miang. Ada tadi orang Canduang, ada orang Sungai Juanda, ada orang Sungai Janir. Wah itu hebatnya daya tarik Riau Pak. Banyak orang Minang mencarikan punggung tak basau, paru tak berisi di Riau. Mudah-mudahan orang Riau tu sama je orang Ansar di zaman Rasulullah bisa menampung persaudaraan karena sudah satu rumpun dulunya dan sekarang dibimbing oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi orang Riau, orang Ansar, orang Sumatera Barat, orang Muhajirin. Orang Ansar itu dulu Pak, orang Muhajirin itu kan tak ada nanya bawa dong. Kama dina nanya bawa nan tadi saja. Walladzina amanu. Jadi orang yang akan mampu berhijrah itu orang yang benar beriman. Kemudian dia berhijrah. Kalau sudah berhijrah baru meningkat yang ketiga, wajahadu, berjihad.
Seperti kita sekarang ini berjihad nih Pak. Saya yakin ini tidak jamaah Masjid Al-Muhsinin saja. Iya kan? Bang kau tahu Ustaz, maghrib tidak serami kau tadi nak. Pasti ada musalah musajid tetangga lain. Iya kan? Iku ala rami kami Ustaz. Alhamdulillah. Amboga dan hati ambo mencari orang rami kau. Walaupun ambo kematian ini. Mencari jamaah rami kau kadang kemo. Tapi jamaah Masjid Al-Muhsinin kini, wah, kalau dimasukkan ke Masjid Raya Sumatera Barat hilang. Paling-paling setengah 2 saf. Karena masjidnya kan. Nah, alhamdulillah muhsinin artinya orang baik-baik. Cobalah kita lihat. Pertama muslimin. Kedua mukminin. Ketiga muhsinin. Keempat mukhlisin. Baru tiba muttaqin. Jadi kalau orang tidak muslimin, tidak mungkin mukminin. Itu tingkat-tingkatannya. Ya kan? Orang mukminin belum akan dapat pengakuan dari Allah karena iman itu sama dengan listrik. Listrik bisa dilihat nama nan listrik. Leka namuah sarjana S1 arus kuat Pak. Batanyo kayaknya apa sarjana S1 arus kuat bagian listrik. Tolong tunjukkan nama nan listrik. Tidak bisa gitu Pak. Ada enggak apa nan sarjana arus kuat listrik? Nama nan listrik. Tidak bisa ditunjukkan apa? Dibantah kabel dua tuh, cie punya aliran listrik, cie indah. Itu tidak berbeda dicari motor. Tapi juga lah listrik. Nah pakai arus tuh. Pasti kalau tinggi tegangnya awaknya bantiangan. Kalau agak rendah awaknya pacian. Itu tanda adanya listrik. Untuk pengeras suara, kenapa bisa didengar ke belakang? Disambungnya suara saya karena ada daya listrik. Itu apa namanya? Lampu. Yang kecil-kecil itu bola, bukan listrik. Tapi kenapa bola hidup? Karena ada aliran listrik. Artinya orang tidak akan diakui oleh Allah beriman kalau setiap hari berbuat buruk. Jadi iman yang diakui itu orang berbuat baik. Walladzina amanu wa amilus salihat. Amilus salihat ini itu yang disebut muhsinin. Ya kan? Orang berbuat baik itu belum tentu ikhlas. Ketika pencitraan orang ke pemilu, artinya bawa piet 3 puluhan kamu saja. Dia calon Pak. Kira tak dipilih orang macam mana? Hanya yapui lah piet boleh. Ya kan? Ada ikhlas tak? Bapak-bapak ini. Ya kan? Jadi ikhlas tu tak pilih, hendak tak pilih, awak lapi tetap di musajid. Nak dia yapui lo dia dah. Ya, itu dia. Kalau sampai kita kepada mukhlisin bagaimana? Iblis tidak mampu mengganggu lagi. Maka orang itu naik kepada derajat muttaqin. Kalau sudah masuk muttaqin, pasti masuk surga. Inilah sasaran kita beragama Islam ini, mencari ridha Allah dengan derajat muttaqin, insyaallah masuk surga. Dan kami muliakan ibu-ibu dari PKK Dharma Wanita, BKMT, Wirid Yasin, apa sajalah kesatuan ibu-ibu. Ada lagi yang terakhir ibu-ibu kepala julo-julo. Itu kesemuanya disebut para jamaah komunitasnya Bundokan doang. Jadi Bundokan doang limpah pe rumah nan gadang.
Ubek jariah palareda mam kaundong-undong ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo. Ambang puru aluang bunian urang nanduduk jesukatan panyayang jo pakir miskin paipo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang satitik santan dikuali masak lapatin si kuah kabau harum setahun perjalanan. Yo ada ikan patin dan sekadang ikut kabau. Mudah-mudahan kita ditetapkan pendirian kita oleh Allah dalam agama Islam yang kita cintai ini. Amin. Jadi malam kini Bapak Ibu kita hendak mengaji. Seluruh kajilah disampaikan di anak ambo. Beliau Profesor Dr. Haji Abdul Samad LC MA. Anak Ustaz tu, iyo. Sama kadang dia anak ambo nentu. Ya. Tapi nyo dahulu viral dari ayahnya. Tidak ada lagi. Kata orang Riau sudah disampaikan oleh Ustaz Samad semuanya pengajian. Jadi ibarat orang menabang tabu lah dicancang tabu itu dari pangka sampai ke ujung. Kalau mulia bawa tanya ke jamaah, mana manih tabu di pangka jadi ujung? Manih di pangka. Jadi malam kini lah tahu ujung tabu itu tiba di ambo. Atau ambanya lah. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu di ujung. Kalau tabu ke ditanam pangka, yang ditanam ujungnya. Ujung. Kok lah hamba ujung tabu kita tanam mana balik? Kok namu kita menanam di tanah hitam kepanehan lai bataruak salai daun kajadi suluh dengan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu juga. Amin. Ya Rabbal. Apa ujung tabu nangka kita tanam malam kini? Kalau kita lihat di spanduk itu memperingati, memuliakan, menyambut tahun baru Hijriah. Karena apa? Karena tahun Hijriah inilah tahun Islam. Ciri-cirinya apa? Dia tidak pembohong. Namanya dipakai untuk pedoman hidup. Dan harinya 29, sekian di dalam sebulan. Sesuai dengan hadis Nabi. Nabi itu mengatakan hari-hari di dalam Islam tidak sampai 30 hari sebulan. 29, sekian. Makanya Nabi itu kerap kali puasa Ramadan 29 hari. Tapi kalau Masehi Pak itu pembohong. Karena membawa kemari dulu penjajah. Apa kebohongan? Pertama ada tanggalnya 31 hari. Ada 30 hari, ada 29 hari, ada yang aneh lagi 28 hari. Atau Masehi. Pertukaran tanggalnya alun tantu hari ke siang. Lahnya tukar tanggal jam 00 itu hari orang mencilok Jawi itu kalau di Sumbar. Kalau di Kuansing ambola barakali ke Kuansing itu hari ninja mencilok sawit. Jadi orang mencilok sawit di Kuantan Singgingi itu istilahnya ninja. Dia pakai sebo dia cilok sawit orang malam. Ya kan? Tanggal Masehi bertukar tanggal malam tu Pak. Malam hari baru lanjut tukar tanggal. Tapi Hijriah tadi orang azan maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian salat sunat qamat. Saat orang azan itu matahari terbenam, siang berubah jadi malam, baru tanggalnya bertukar.
Tapi sayangnya sebagian awak tidak tahu lah ia hijriah. Karena memang orang tua kita tidak menyuruhkan hijriah. Saya ada orang yang nolong Pak, ketika itu belum ada HP ini. Ustaz Tomrala ia hijriah 10 Juni 1952. Kebetulan Ustaz tidak. Mengapa? Ambo cari hijriahnya. Belum ada HP. Kalau sekarang ya HP mudah nyarinya. Ternyata saya lahir setelah dicari hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi dengan hijriah usia saya sekarang sudah 73 tahun, dengan Masehi baru 71 tahun. Lagai. Jadi kalau ada suami ibu segai amboko meninggalnya, jangan ditangihi juga pada dia lah. Kurang apa tu mati tu mah. Paman kau itu kecil Ustaz. Nabi Muhammad berapa umurnya? 63 je Pak, 7 Hijriah. Cuma Masehi 61. Apa meninggal? Kalau umur panjang yang jadi ukuran kasih sayang Allah, tentu saja Nabi Muhammad itu akan diberi berumur oleh Allah 1000 tahun. Jadi umur panjang tidak ukuran kasih sayang Allah. Sehingga Nabi mengatakan begini, khairun nas man tula umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang dipanjangkan umurnya tapi baik perbuatannya. Syarrun nas, sejahat-jahat manusia, man tula umuruhu wa su'a amaluhu. Sejahat-jahat manusia umurnya panjang tapi pekerjaan perbuatannya setiap hari yang jahat-jahat saja. Kaum muslimin, dan itu dijadikan pedoman karena namanya tahun Hijriah garis miring Qamariyah, bulan. Ya kan, misalnya dapat anak kita jodoh lah. Barang bulan lain yang kenikah, ece bakonya, sebab bako kan membawa padi, beko membawa ware, membawa karambir. Itu kalau boleh kampung Pak. Kalau orang kaya wame, dia bawa untuk anak bisa. Bara bulan lain anak angka nikah. Bulan Pak, Qamariyah. Tidak ada orang bertanya bara matahari lain anak angka nikah. Ada. Sedangkan Masehi dihitung dengan perputaran matahari, maka dinamakan tahun Syamsiah. Sedangkan tahun Islam dinamakan tahun Qamariyah, dihitung dengan peredaran bulan. Sekarang bulan lah kadang. Kalau sampai malam yang kampe balik, tu kadang mana? Baikon yola susui kete lo balik. Itu tidak akan pernah bertemu di bulan-bulan di tahun Masehi. Boleh sama-sama kita saksikan itu. Jadi ba'a mengkau Masehi itu jadi ukuran Pak jawab. Apa nak rapi-rapi di kantor pasti tanggalnya Masehi boy. Karena kita dijajah di Masehi Pak. Akibat penjajahan itu berbahaya. Termasuk hukum Pak. Apa-apa nan SH, nan MA, atau tahu Pak kita undang-undang hukum pidana. Kalau kau membaca sakile di buku itu bahasa-bahasa di buku itu banyak bahasa Belanda, ya kan? Nah. Jadi nanti dipakai di kini dawako masih hukum Belanda. Atau hukum Belanda. Kalau di Hong Kong pernah dijajah oleh Inggris, tapi tidak Belanda. Inggris orang yang dijajahnya ditularkan ilmunya kepada rakyat yang dijajah. Lihat Hong Kong, lihat Malaysia, lihat India. Itu yang menjajahnya Inggris. Nan dijajah Belanda, tundanya turunan ilmunya dapat.
Cuma awak banyak jongok sampai gini. Karena diperbodoh oleh Belanda. Kalau Belanda itu ulang tahun anaknya Pak, hanya suruh manjik Batang Pinang. Nyalataan hadiah dia teh, nandap teh hadiah tu orang nama mijaan kawannya. Yo pula. Nah, jadi kepala desa Pak Camat laranglah memanjik Batang Pinang. Tu pembodohan. Peninggalan penjajah. Coba kita lihat di TV Pak, koruptor di Hong Kong itu akhirnya dihukum mati. Sebelum dihukum mati dibawa ke jalan sabalik kota lupa dengan dibelenggu baju seragam, dipertontonkan kepada rakyat, inilah koruptor yang akan dihukum mati atau dipancung kepada masyarakat. Di Arab potong tangan, di Indonesia potong tahanan. Adi penjara itu pakai AC, pakai kasur ranca, atau hukum Belanda sampai kini belum berubah. Iya enggak? Kok kapak kaduannya mau sudah kok kaduan. Maksud itu kenyataan. Yang kedua, kalau ditangkap Pak, masuk penjara, mati yang di dalam. Ambo lagai mati syahid. Piko ustaz muda jalan. Masuk lumbara pun tak cocok menyabui itu. Kalau ambo lagai kenapa? Nah itu. Jadi di Indonesia kok undang-undang jadi yang lawah Pak. Coba perhatian lawah membuat sarang, lihat doanya mambil kasih, mambil batu air, membeli tembok, membeli wasi, lihat dong. Nah ada nyorantang sedari air ludah, kemari dari Siabuk ke Sungai Page, dari Sungai Page ketika balik Kota Kampar, itulah pelok ke Salo. Sudah tu duduk sedih-sedih lawah. Mana tempat tinggalnya Sinan? Banang tadi untuk menjadi yang ada lalu, ya kan? Itu langsung jadi makanannya. Selama jari yang lawah tu ada, nanta sangkui di sini tua nyamuk, rangi, samui. Tapi kalau kumbang lalu ke jari yang tu Pak, putus yang tu. Jo lawah tu lari. Acu itu jo hukum di negara awak. Nang kete tersangkui nang gadang apa? Jadi apa jangan coba-coba mencelok sawi kok tak tangkap kok banyak hukumannya. Asimasiku lima semua sampai gini. Lain. Coba menunjuk apa ke seorang lain ya. Dia sobo. Nah ada Pak, itu undang-undang yang lawah tu. Nang kita tersangkui, nang ada apa? Jadi kalau memang kita ingin hijrah, ya kan? Kearifan lokal Pak Camat tadi, selaku kita orang Islam, para jemaah, tetaplah kita berusaha bagaimana mengamalkan Islam itu dalam diri kita. Jadi hijrah itu pindah dari kurang elok ke nan elok, dari nan kurang baik ke nan baik, dari nan baik ke nan lebih baik, dari nan lebih baik kepada yang terbaik lagi. Kalau tidak umur kita habis, ajal kita tiba, kita bergelimang dosa, sedangkan hidup di dunia satu menghirup nafas, satu menghembuskan. Kita lahir dari perut ibu kita, Pak, kita bernafas. Itu hidup di dunia, Pak. Jadi ya saja orang, jadi ustaz, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi presiden. Hidup di akhirat itulah nafas-nafas selanjutnya. Maka Allah menyebut hidup dunia ini, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Hidup di dunia itu hanya permainan dan senda gurau.
Untuk itu jadilah kita pemain yang baik di sisi Allah. Kita tidak dinilai di garis start, tapi penilaian Allah di garis finish. Kalau garis finish itu husnul khatimah, itu pertanda selama ini kita berusaha untuk itu. Kalau su'ul khatimah, ambo tertarik Pak Camat. Anjing rabies. Tapi Pak Camat pernah tak melihat orang awak nambah agama Islam ko memalu anjing lihat tu? Tu orang Islam apa? Orang Batak saya heran Pak. Orang Tapanuli kok aneh nih di provinsi ini. Biawa anjing tu dimakan je karena menurut agama halal. Dinyo anjing ko haram dia agama nyo. Pinyo palu tiap hari minggu je. Orang salat subuh hanya meyang anjing di jalan orang 10 ekor ada malai ekor je. Aneh Pak. Ya kan? Pernah kejadian Pak, ada orang ingin pergi ke Taman Raya Bung Hatta. Jadi nyoba ambil oto di Darwang. Bang, kau tak lalu-lalu oto bas. Kata orang, tapi yang runtuh di sisi Jalawi tak bisa oto lalu. Soal lalu oklek membawa antar kota apa? Angkot di stok orang. Naik lah Pak, nampak. Kemana Pak? Kalau dalam pagi je supir. Ke Taman Raya Buatan. Manjing, apa Pak tu dalam? Mundurnya ke belakang ni. Pak kau tak naik Pak? Anjing yang saya di dalam saudaranya je. Padahal ada orang itu Pak. Jadi kaum muslimin, iyo kecil Nabi, Josia awak duduk, awak jadi itu. Kalau duduk awak jorang taat, maka awak tabau taat. Duduk awak jorang menjual parfum, awak pasti keciprakan harum. Kalau duduk di oto jual jiang, awak tersabui jadi anjing yang sesinya jadi apa? Nangannya Pak, kurang serai anggota, apa ini juga buru nih? Kok menyala ke dalam remote itu mati? Sedang menyerah yang jauh kan ditiru, salahnya orang, mati sudah. Ini mungkin menjual la ilaha illallah. Pak, orang berkhutbah hari raya Pak. Kalau ajalnya lah sampai, khatib memberikan khutbah hari raya. Kalau ajalnya lah sampai, tidak diselesaikan di Allah sampai khutbah terakhir. Itu hari raya Idul Fitri 2 tahun yang lalu. Beliau itu lebih tua dari saya, Ustadz Marnis Bahrum, orang Telatang Kamang. Khutbah yang kedua di hari raya itu sedang berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya min wal amwat. Rabbah nyesambui di jemaah. Puskesmas di Mukom Zalan di Palesor dokter, tidak boleh. Atau sedang khutbah, apa lain sedang berburu kenyanantian di Allah sudah. Sedang khutbah ajallah sampai mati. Koknya nanti sudah Allah kena ada sudahnya khutbah lah turun itulah salah hanya jemaah. Itulah jemaah maka lentong maka boleh batin lah sindaho jo kete ke bawah. Kalau kenyang orangnya itu mati nanti. Tapi bagi Allah tidak begitu. Sedang baca Quran kan, sedang salat, kalau ajalmu telah sampai, sedang sujud itu engkau saya matikan kata Allah. Walaupun kematian itu pada dasarnya yang lebih tahu Allah, tapi kalau kita lihat secara lain, orang yang sedang berdakwah, orang yang sedang sujud,
diambil oleh Allah arwahnya ketika itu. Lahiriah dilihat mata kita, dia husnul. Jadi kalau kita tidak hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kalau sudah lewat umur kita 40, hanya tatap saja Allah itu kawan, tidak bisa berubah lagi. Ya kan? Kaum muslimin, ada orang bakwa, orang main karate koa. Jadi dapat dia bini orang Malaysia. Hidupnya miskin, pinyo pajudi itu. Orang kaya kayo. Rumahnya di batang padi, dibandingkanlah di orang kaya sek tukala to rumah anak tujuh sek anak banyak kursi. Nah, kini bawa toko pulang, membaca ilo piti dulu untuk paupan tukang. Pulanglah kawannya sama pajudi ko ba dari rantau. Nyo aja pajudi, piti na do. Nyo jual tok tu ni. Dia tak tobat-tobat sampai mati ba. Tak pernah salah, tak tobat-tobat tetap pajudi. Pak, lapayah orang membisikan la ilaha illallah ketelingo. Tak bisa. Nyogel di sana. Agi curang, orang tua pada dalam Islam tak ada terdapat. Bukan anak kau. Daki dipan yang lalu kebutuhan itu membuka loteng yang atau. Iya kan? Tidak bisa lepas. Tiba kawannya itu menjadi asota aja kawannya. Baik kawannya kau tu juga berarti kawan itu. Langsung mati. Alai mungkin usnul khatimah tu. Jadi biasakanlah oranglah sudah tua-tua kini kuah. Jamba buru je lain. Jamba koa je lain. Jangan madu ayam je lain. Jangan main judi som juga lagi. Itu yang akan teringat nanti ketika roh akan keluar dari tubuh. Apa yang kita biasakan itu yang akan teringat. Maka biasakanlah setelah kita hijrah dari tahun ke tahun ini, kita berubah lebih baik dari yang biasa. Tadi Pak Alinus juga menyampaikan kamu musaji kita dalam pembangunan. Nyo tambah lo dia nak mau kepala desa. Menguraikan kiro-kiro wara biaya lain. Ambodanga tadi sekitar sampai 100 jutaan. Bisa tak kita cari malam gini? Kalau sawahnya aku awak, kau lagi berago. Aduh gak 200 ke Pak? Babi nak. Kita lagi 3 juta seorang. Kan tak ada kilo sawit nanti. Ada PB ya. Kenapa begitu? Allah berfirman dalam ayat tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, surat Al-Baqarah atau surat nomor 2 ayat 245. Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 245. Indahnya bahasa Allah di sana. Kalau kita mengeluarkan duit kita, uang kita untuk membangun masjid ini, Allah mengatakan meminjam kepada kita. Jadi yukridu itu fi'il madinya qarada, fi'il mudhari'nya yukridu. Man dzalladzi yukridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, akan dipulangkan hartanya itu kembali
sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya? Tidak berhingga. Ada orang Jawa Pak, tahun 83 ambo jolong badawah nyo menggalih di bakso jolong Bapak di Palinggang, namanya di Padang. Sampai kini nyo tinggal di Palinggang. Ya kan? Ambo mulai berdakwah nyo menggalih bakso. Ya kan? Ternyata setelah itu entah di mana dia belajar, dia tidak jualan bakso lagi. Cuma ada anak buahnya dekat rumah itu. Nyo membuat bumbu. Jadi bumbunya ini mungkin enak, laku. Kemudian sekarang didirikannya pabrik bumbu itu. Karyawannya sudah ya lebih dari 1.000 Pak. Dengan laku bumbunya tuh banyak kilonya Pak. Dek laku. Masjid Raya Pasagadang. Nyotuka tagak tu Pak. Masjid Darussalam Pamancuangan, sekitar itu saja. Musala Melati, Musala Papan, kinilah jadi Musala Batu. Masjid Nurul Amal. Nyotuka bih masjid itu Pak sadonya. Adik kampungnya dijawab itu jo antabara pesantren nyoboe. Tapi dia tidak mengasihkan uang ke pengurus masjid. Ya kan? Nyobali bahan, nyobawa tukang dari Jawa. Tukang dari Jawa tuh Pak. Ya kan? Nyo kalau lah selesai kerajo merokok. Malam nyo kerajo jo tukang. Nyobawa tukang dari kampungnya di Jawa, inyo membeli bahan. Pengurus masjid tahu sudah Pak. Masjid Raya Pasagadang, Darussalam, Musala Papan, Surabatu, Masjid Amal sudah jadi musajid baru ini. Ya kan? Apakah orang itu miskin? Tidak. Bertambah kaya. Atau seorang kok sama itu sudah jadi pada orang. Ya. Jadi hijrah kok kalau panciki awak salamoko sampilih kayang. Sudah kita memperingati tahun baru, kau jangan sepilih kanyang. Ya kan? Lebih-lebih ada yang akan kita bangun ini. Artinya Allah apa? Menjadikan untuk kita ladang amal, kebun amal, keluarkanlah sebagian dana kita untuk ini. Allah menyuruh tidak semuanya Pak. Wa mimma razaqnahum sebagian hartamu itu infakkan. Kalau sadonya lo dia jawab. Ada nak kebabi nantu, ada nak kebabi nicik lain. Kan perlu dana tu. Ya kan? Jadi kau dapat PT pajak ini tambah lagi itu sudah bisa email. Terasnya kalau sudah nanti rancang mana, coba lihat yang di dalam kepala. Perasaan nanti awak. Tadi kepala desa menyampaikan ini murni infak dari jamaah. Rupanya belum beliau bawa bantuan dari apa? Mudah-mudahan yang ketiga ya Pak. Rancangnya di luar bodeko. Kenyamanan kita beribadah. Itu contoh nalamo atau tukang miso tadi Pak. Contoh yang baru nanti jadi zaman kini. Jaga orang yang pemurah yang bangkrut, hartanya itu diperbanyak oleh Allah. Itu Haji Ernest yang punya tekstil. Itu kenyataan bukan baru saja terukur barang. Ini tapi awal. Kenyataan bukan baru. Akan semakin kaya dia itu Pak. Tidak miskin. Justru orang non miskin, kau orang kikir Pak. Baru tu, amalah bertanya orang Piaman. Ada apa dengan si kau non orang Piaman? Nama saya dari Piaman. Nah, lain mana? Ya, ketua di mana? Ya Allah ya Tuhan. Di mana? Di mana? Di Jati.
bola bayi ya namanya. Jati penusunan Sungai Siak, ya kan? Kue Taji, Cipagut, Nagek, apa ya Pak? Ya kan? Kan ada orang menyebut di tiga di naras, tidak naras itu, Nagek. Kece orang Firman Pak. Cigi-cigi orang penciki itu George. Tak kajau ndanya ini. Agi hujan payungnya kapit. Kok kemakan gula ayamnya tapi ayam sakit. Akhirnya nyusi di sini lalu dia saji. Itu gitu. Jadi kalau basalahan kecil orang kan? Itu orang tu kikir mana lah, itu kan? Kikir mana orang tu? Nah, dia firman basalahan sampai ni aja. Masuk firman. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, di koindahna kini tanya ke Pak Desa, tanya ke Ketua Masjid, bara nomor rekening kas musajid di bank. Kok takut orang diketahui orang kuat hamba Allah. Lain terangkan Pak tu. Jangan buat. Laksanakan itu action. Karena Allah tidak akan mengasih pahala saja, tapi Allah akan mengganti uang kita yang kita berikan untuk pembangunan masjid Allah yang kita cintai ini. Itulah tausiah kajian kita malam ini dalam rangka kita memuliakan tahun Hijriah dan kita siapkan dana bersama-sama untuk menyiapkan masjid kita ini. Mudah-mudahan hijrah kita membawa kemenangan. Ambo tutui jo menterjemahkan hadis tadi. Innas safiya, orang pemurah, qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang yang bakhil, ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dari neraka. Tentu saja semua kita ingin masuk surga dan mendapat ridha Allah. Untuk itu saya berdoa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, segenap masyarakat Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar yang melangkahkan kaki ke Masjid Al-Muhsinin malam ini, ya Allah, setiap langkah dan ayunan tangan beliau berilah satu-satu pahala setiap langkah dan ayunan tangan, ya Allah. Ketika beliau duduk beriktikaf mendengarkan tausiah ini, ya Allah, bahwa malaikat Engkau mendoakan sampai beliau-beliau ini sampai di rumah mereka masing-masing, ya Allah. Murahkanlah rezekinya, yang berkebun sawit, ya Allah, banyakkan buahnya, mahalkan harganya, dan jauhkanlah dari wereng, dan jauhkanlah dari hama. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon, dan kepada Engkau kami minta tolong. Ya Allah, bagi beliau yang berdagang, jadikanlah perdagangannya ramai, ya Allah, konsumen mengunjungi tokonya, menuju kedainya untuk bertransaksi jual beli, ya Allah. Dan banyakkanlah orang-orang mengunjungi kedai beliau.
bagi beliau yang bekerja di pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, kemudian wakil rakyat, Bapak anggota DPRD di seluruh Kabupaten Kampar ini, ya Allah. Jadikanlah hati beliau lembut, jadikanlah jiwa beliau suci, jadikanlah beliau mencintai rakyatnya, ya Allah, dan berniat dengan ikhlas untuk melapangkan kehidupan rakyat ini dengan izin Engkau, ya Allah. Akhirnya semua kami yang hadir ini mohon ampun kepada Engkau, ya Allah. Rahmatilah hidup kami dengan kasih sayang Engkau. Tambahlah nikmat kami, ya Allah, dengan surga yang Engkau janjikan. Gantilah kejahatan kami dengan kebaikan yang kami lakukan, ya Allah. Lipat gandakan pahala kami, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Engkau yang bisa mengampunkan dosa, Engkau yang bisa menerima tobat, Engkau yang bisa mensucikan hati kami yang kotor. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau, ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, beri beliau kesehatan, kuatkan tulang belulang beliau untuk beribadah, terimalah amal-amal beliau. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah, buatkanlah di kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami yang laki-laki menjadi anak yang saleh. Jadikanlah anak keturunan sampai cucu kami yang perempuan menjadi anak salehah. Hindarkan putra-putri kami dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari ganja, dan dari segala macam penyakit-penyakit yang berbahaya yang akan menghancurkan masa depan mereka. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jauhkanlah hati kami dari syirik, jauhkanlah hati kami dari kafir, dekatkanlah hati kami dengan beribadah, ya Allah. Bimbinglah kami menempuh jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salah ke manusia minta maaf, saya mohon maaf kepada seluruh jamaah kalau ada kata-kata yang salah. Salah kepada Allah minta ampun, astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo bapantun cik penutup bu? Di malatak jalan kagubuat dakeh pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui airnya jadi. Di macako pintu kemasuk, sinan jo ibu jo apa ke keluar, laham bolapeh jo hati nan suci jo muko nan janiat. Pulang balik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.